Tidak usah khawatir dan gelisah. Percayalah kepada Tuhan. Dan percayalah juga kepadaku. Ada banyak ruang di rumah Bapakku. Dan aku akan menyiapkan tempat untuk kalian. Aku tidak akan berkata begitu jika itu tidak benar. Setelah aku pergi dan menyiapkan tempat, aku akan kembali dan menjemput kalian. Supaya kalian berada di tempatku berada. Kalian tahu jalan menuju ke tempat aku akan pergi. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau akan pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan menuju ke sana? Aku adalah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang pada Bapa selain melalui aku. Sekarang kalian mengenalku, kalian juga akan mengenal Bapakku. Dan mulai sekarang kalian mengenal Dia, dan sudah melihat Dia. Tuhan, tunjukkan Bapa pada kami, supaya kami puas. Sudah begitu lama aku bersama kalian. Tapi kau belum mengenal aku, Filipus. Orang yang melihat aku sudah melihat Bapa. Mengapa engkau bilang tunjukkan Bapa pada kami? Tidakkah kamu percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan pada kalian tidak datang dariku. Bapa yang bersatu dengan akulah yang mengerjakan semuanya. Percayalah jika aku berkata aku bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan aku. Paling tidak percaya apa yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya. Orang yang percaya padaku akan melakukan yang kulakukan, bahkan lebih besar lagi. Sebab aku pergi kepada Bapa. Aku akan melakukan apapun yang kalian minta atas namaku. Dengan demikian keagungan Bapa dinyatakan melalui Anak. Apa saja yang kalian minta atas namaku, akan kulakukan. Salam damai di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semua? Ya, kita bersama-sama dalam perbincangan sekolah Sabat bagi sekolah Sabat dewasa pada kali ini, dan ini adalah Sabat yang ke-13 dan kita telah sama-sama mempelajari banyak perkara tentang istirahat sepanjang kuartal ini ya. Dan untuk Sabat ini tajuk yang terakhir yang kita akan pelajari bersama-sama ialah istirahat yang unggul. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9 berbunyi seperti ini. Apa yang belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga atau timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 ya. Dan di dalam kehidupan kita pada hari ini, mungkin Anda pernah merasakan Anda berada di dalam keadaan yang tersepit ya, di antara dua pertentangan ataupun di antara pertentangan ya, antara yang baik dan yang jahat, yaitu di antara Kristus dan juga setan ya. Dan dalam pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini, kehidupan kita ini ataupun ya kehidupan kita ini berada dalam dua peringkat, yaitu satunya peringkat pertentangan. Satu itu ialah pertentangan antara Yesus dan juga setan ya. Yang kedua ialah pertentangan di dalam diri kita, kontroversi yang terjadi dalam diri kita. Dan pertentangan antara Kristus dan setan itu terjadi secara global, malah ia terjadi secara kosmik, karena surga adalah tempat bermulanya pertentangan itu. Itu tercatat dalam Wahyu pasal 12. Ya, disebutkan dalam Wahyu pasal 12. Dalam keadaan dunia kita yang tidak menentu pada hari ini, mudah saja membawa perhatian kita lari daripada gambaran yang sebenarnya. Ada kalanya
sewaktu kita berada dalam ketakutan, ya, dalam rasa panik, kita ada kalanya mudah saja, ya, fokus kepada perkara yang lain, dan yang yaitu lari daripada gambaran yang besar yang coba disampaikan oleh firman Tuhan. Kita amat bertuah pada hari ini oleh karena kita mempunyai panduan, yaitu nubuatan yang tercatat dalam Alkitab. Seperti yang saya katakan tadi, pergolakan ataupun great kontroversi juga berlaku dalam diri kita. Dan untuk sesi kali ini kita berterima kasih karena kita mempunyai sahabat-sahabat, Ayah Elda Jupilin, dan juga Elda Doni, dan juga saudara Rick Welly, bersama-sama dalam perbincangan atau penyampaian pelajaran sekolah sahabat pada hari ini. Mari kita bersama-sama coba melihat apakah yang mereka sudah sediakan untuk kita. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sementara kami pelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, biarlah Roh Kudus mengurapi satu persatu kami dan memahami, mendapat pencerahan dari Tuhan melalui sahabat-sahabat yang sudah bersedia untuk melayani, untuk menyatakan, mengongsikan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat pada kali ini. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Baik, untuk tidak membuang waktu, mari kita persilahkan Elda Jupilin untuk mengongsikan kepada kita topik yang terdapat di Ahad, ya, yaitu penglihatan masa akhir dan juga kiraan menurun. Silakan Elda Jupilin. Terima kasih, kita sekali lagi dapat bersama dalam diskusi sekolah sahabat ini. Dan terima kasih juga menjemput saya untuk memberikan pembahasan dengan sekolah sahabat pada sahabat terakhir ini, khususnya untuk Ahad dan juga Isnin, untuk sekolah sahabat yang bertajuk istirahat yang unggul ataupun istirahat yang sejati. Jadi pada hari Ahad ini tajuknya adalah penglihatan masa akhir ataupun penglihatan akhir masa. Dan dalam pelajaran ini menyentuh mengenai dengan pengalaman Rasul Yohanes, yang kita tahu di akhir kehidupan Rasul Yohanes ini dia telah mendapat hukuman, dia dibuang di satu pulau yang tandus yang bernama Pulau Patmos, dan jauh daripada sahabat-sahabat dan rekan-rekannya. Dan sementara dia berada di pulau ini sebagai manusia biasa, sekolah sahabat mengatakan bahwa ia merasa keseorangan, letih dan gelisah. Dalam keadaan yang begitu, sekolah sahabat mengatakan, tiba-tiba dia diberikan penglihatan. Tiba-tiba dia mendapat penglihatan. Dan penglihatan yang telah diberikan kepada Rasul Yohanes ini boleh kita baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 9 hingga 19. Secara ringkasnya, dalam penglihatan itu Yohanes mengatakan bahwa dia telah diperlihatkan akan masa depan, akan pengalaman umat-umat Tuhan pada masa yang akan datang. Dan dikatakan di sini suatu pengalaman pencobaan dan penderitaan yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan pada masa depan. Dan walaupun dalam keadaan yang begitu, Rasul Yohanes dalam sekolah sahabat kita pada sahabat ini mengatakan bahwa dia diperlihatkan bagaimana semuanya itu akan berakhir. Ini yang dikatakan dalam sekolah sahabat, seperti yang terdapat dalam Wahyu 1 ayat 1 hingga 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
Jadi inilah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes setelah penglihatan tentang penderitaan dan juga kesusahan yang akan dialami oleh umat manusia. Dan akhirnya Yohanes telah diperlihatkan dengan bumi dan langit yang baru. Dalam suasana kita mengatakan sebegini, yaitu penglihatan apokaliptik besar yang dicatat oleh Yohanes di dalam Wahyu menolong kita untuk beristirahat dengan penuh yakin dalam ketentuan dan janji Tuhan. Sesuai dengan tajuk Sobat pada sabat ini, yaitu istirahat yang unggul. Sementara dalam pelajaran yang seterusnya, yaitu hari Isnin yang bertajuk kiraan menurun. Ya, kiraan menurun bukan kiraan menaik. Saya pun tidak pasti sangat apakah maksud kiraan menurun ini, tetapi dalam sahabat kita mengatakan seperti ini. Tuhan telah memberi kita nubuatan dengan kiraan menurun, agar kita boleh melihat peristiwa yang terjadi dalam dunia sekeliling kita. Di Bukit Zaitun, ketika Yesus menuruni bukit itu, dan murid-muridnya bersama dengan dia pada ketika itu, murid-muridnya telah bertanyakan tentang tanda kedatangan Yesus yang kedua kali dalam dunia. Ini terdapat dalam Matius 24 ayat 3. Dan dalam Matius pasal 24 ini juga Yesus telah menjelaskan ataupun memperlihatkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Mulai daripada kenaikannya sampailah ia kembali ke dunia ini. Malahan lebih jauh lagi. Dan Yesus sendiri telah menerangkan peristiwa-peristiwa sepanjang zaman kepada murid-muridnya dan kepada kita semua pada hari ini, untuk tujuan supaya walaupun keadaan dunia itu tidak menentu, tetapi sahabat kita mengatakan supaya kita boleh beristirahat dengan yakin dalam kasih-Nya walaupun semua di sekeliling kita sedang hancur. Dalam sahabat kita mengatakan bahwa kita bukan sekadar pemerhati, kita punya peranan. Dan apakah peranan kita? Sahabat kita mengatakan kita harus menjadi peserta aktif dalam menyebarkan Injil sehingga ke hujung dunia. Jadi ini adalah tantangan ataupun suruhan kepada kita untuk menjadi peserta aktif dalam menyebarkan Injil sementara dunia ini menuju kepada kehancuran dan juga menuju kepada destinasinya. Terima kasih. Saya kembali kepada Pastor Daerah sebagai moderator. Terima kasih Elder Jupilin yang sudah mengongsikan kepada kita, dan sudah tentunya kita mendapat pencerahan daripada apa yang sudah dikongsikan, ya, yaitu penghiburan. Apakah penghiburan yang kita boleh bayangkan, ya, nanti, dan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, dan juga suatu pernyataan yang mengatakan apakah kita, ya, ataupun apakah artinya bertahan sampai akhir. Terima kasih Elder Jupilin. Baik, seterusnya mari kita persilakan Elder Doni, ya, Elder Doni untuk bahagian Selasa dan Rabu. Shalom dan selamat hari Sabat. Terima kasih dengan peluang ini, dan terima kasih kepada Pastor Wilbon Gondolos karena menjadi pemuda acara untuk perbincangan diskusi Sekolah Sabat yang ke-13 triwulan yang ke-3. Saya akan memberi kupasan saya untuk hari Selasa dan juga hari Rabu.
Hari Selasa tajuknya adalah arahan perarakan. Di akhir zaman ini, saudara dan saudari, begitu banyak sekali peristiwa-peristiwa besar telah diungkapkan. Ianya berlaku di luar kawalan kita sebagai manusia biasa. Sebagai contoh, saudara-saudari, adalah pandemik COVID-19. Akhir zaman ini sudah dinubuatkan akan timbul wabak-wabak penyakit, dan semua itu telah dinubuatkan. Saudara, sementara kita melihat peristiwa besar ini, adakah kita hanya mengambil pendekatan setakat untuk menunggu atau melihat saja? Semua peristiwa ini berlaku di hadapan kita, dan kita berpikir bahwa yang saya tidak boleh melakukan seorang diri. Saudara dan saudari, ini adalah satu pemikiran umat Tuhan yang sepatutnya tidak menguasai minda pemikiran kita. Karena ini bukanlah minda pemikiran bagi umat Tuhan yang sisa jemaat Laodikia. Di dalam Wahyu 14, ini adalah satu himpunan firman Tuhan yang memberi arahan kepada saya dan Anda semua. Arahan supaya kita berharap bahwa matlamat kita adalah untuk memberitahu kepada orang di dalam sejarah akhir zaman ini, supaya semua orang tahu tentang penghakiman Tuhan dan membawa seberapa ramai umat Tuhan untuk disiap sediakan bersama-sama dengan kita semua menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara dan saudari, di dalam Wahyu 14 ayat 6 sehingga 12, inilah ayat yang memberitahu kepada kita tentang penghakiman perkabaran 3 malaikat. Inilah semboyan yang saya perkatakan, panggilan untuk kita berharap, untuk menuju suatu istirahat yang sejati, yang menjadi tema di dalam Sekolah Sabat Triwulan ini. Istirahat yang sejati di dalam Yesus Kristus itu adalah istirahat sewaktu kita menang menjadi umat di dalam kerajaan surga. Tetapi saudara dan saudari, sebelum kita menang di dalam perjuangan iman itu, saat ini kita dipanggil untuk mengabarkan kabar Injil ini ke seluruh dunia, supaya semua orang akan tahu dan bersiap sedia menantikan saat-saat Tuhan datang dan istirahat bersama Tuhan itu akan menjadi kenyataan. Saudara dan saudari, saya akan terus kepada kupasan saya pada hari Rabu yang bertajuk beristirahat dengan damai. Umat Tuhan sudah lama menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara dan saudari, beristirahat dengan damai di dalam pelajaran hari Rabu ini merujuk kepada kemenangan yang besar, kemenangan kita, orang-orang yang benar, meskipun yang telah mati juga pada kedatangan Yesus yang kedua kali akan menang menjadi warga surga. Justru itu, saudara dan saudari, Tuhan menekankan kepada kita semua bahwa yang kita ini yang masih bernapas, bernyawa, bersiap sedialah untuk kematian pada bila-bila masa kematian itu tiba. Apakah bentuk persediaan kita? Yang Tuhan inginkan kita lakukan adalah berbuat baiklah. Berikan kebaikan, kesetiaan kita kepada Tuhan sewaktu kita masih lagi bernyawa. Beristirahat dengan damai adalah kata-kata yang saya selalu dengar, yang saudara dan saudari juga dengar sewaktu upacara pengebumian ataupun upacara penghormatan terakhir.
inilah kata-kata yang sebenarnya memberi penghiburan meskipun hati kita begitu sakit ditinggalkan oleh insan yang kita cintai. Namun penghiburan itu hadir apabila kematian itu Tuhan kata cuma tidur yang tidak sedarkan diri. Kita akan berjumpa dengan insan yang kita kasih itu, bersama-sama beristirahat dengan damai seperti tajuk pelajaran hari Rabu, dengan Yesus di sorga kelak. Amin. Puji Tuhan, inilah kerinduan saya dan kita semua. Kembali kepada Pastor Wilben Gondolos yang menjadi moderator kita untuk meneruskan diskusi sekolah Sabat di studio. Dipersilakan Pastor. Terima kasih Elder Doni yang sudah mengungsikan kepada kita bahagian Tuesday ataupun Selasa ya, yaitu tentang satu gambaran besar nubuatan ya. Ya, jangan kita duduk diam. Ya. Walaupun sudah dinyatakan kepada kita melalui roh nubuat kita ataupun nubuatan, kita harus melakukan sesuatu juga. Dan juga disebut dalam kupasan tadi, yaitu rest in peace ataupun beristirahat dalam damai ya. Walaupun ada saudara-saudara kita yang kita sayangi sudah direhatkan, tetapi kita sentiasa mempunyai pengharapan ya, suatu hari nanti dapat bertemu dengan kita. Baiklah, untuk seterusnya mari kita persilakan Saudara Rikweli untuk Kamis dan Jumat. Terima kasih moderator. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Tajuk pelajaran pada hari Kamis ialah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 4 hingga 6, Paulus tidak mengatakan untuk bersukacita senantiasa dalam semua cabaran yang Anda hadapi. Sebaliknya, dia mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tidak kira apapun keadaan kita sekarang, tidak kira apapun cabaran yang kita hadapi, jika kita bergantung pada Tuhan, kebaikannya, kasih-Nya, dan pengorbanannya di kayu salib untuk kita dapat bersukacita di dalam Dia dan mendapat kedamaian bagi jiwa kita yang lelah ini. Nah, kalau kita baca ayat-ayat ini di dalam kitab Filipi, nada dalam ayat ini memperdengarkan satu ketenangan, kedamaian, dan pengharapan ulung akan sesuatu yang di luar pemikiran dunia ini. Bayangkan juga jenis istirahat bagi jiwa yang akan kita miliki jika sesungguhnya kita tidak khawatir tentang apapun. Perkara ini nampaknya tidak realistik bagi sesiapapun di dunia ini, tetapi sekali lagi mengetahui bahwa Tuhan yang pengasih akhirnya akan berkuasa dan menyelamatkan kita ke dalam kerajaan-Nya. Tentu saja dapat menolong kita meletakkan perkara-perkara yang mengkhawatirkan kita dalam perspektif yang betul. Sememangnya tidak diragukan, hidup ini penuh dengan ketegangan, pencobaan, dan pergelutan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat melarikan diri dari semua ini. Pastinya Rasul Paulus pun begitu. Walaupun begitu, maksudnya sebenar adalah untuk memberitahu kita bahwa walaupun dalam segala tanggungan yang kita ada sekarang, kita boleh bersukacita atas apa yang telah diberikan kepada kita dalam Kristus. Dan sesungguhnya kita memperoleh ketenangan bagi jiwa kita, bahkan pada saat ini juga. Nah, sebagai satu kajian tambahan yang terdapat pada hari Jumat, dalam buku Ellen G. White Gospel Workers, muka surat 219, kita semua mendambakan jawaban yang segera dan langsung kepada doa-doa kita, dan tergoda untuk merasa kecewa apabila jawaban tertangguh atau datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Namun Tuhan terlalu bijaksana dan baik untuk menjawab doa kita selalu pada waktu yang sesuai dan mengikut cara yang kita inginkan. Dia lebih suka melakukan lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi semua keinginan kita.
Oleh karena kita boleh mempercayai kebijaksanaan dan kasih-Nya, kita tidak sepatutnya meminta Dia untuk mengabulkan kehendak kita. Tetapi kita harus berusaha untuk memasuki dan mencapai tujuannya. Keinginan dan kepentingan kita harus dilenyapkan dalam kehendak-Nya. Nah, begitulah dapat saya sampaikan pada hari Kamis. Bagaimana kehidupan kita pada ketika ini yang dipenuhi dengan masalah, dipenuhi dengan cabaran. Jadi apapun terjadi, kita harus ingat bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Hanya Dia saja tempat kita bersandar, dan hanya Dia saja tempat kita menemui istirahat yang sejati. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih Rick Welly yang sudah mengungsikan kepada kita bahagian yang hari Kamis dan yang terakhir bahagian pelajaran Sekolah Sabat kita ini. Kita semua sememangnya mendambakan, mengharapkan jawaban yang segera dan langsung kepada doa-doa kita ya. Dan ya, ada kalanya kita tergoda untuk meragui apakah Tuhan menjawab doa-doa kita. Terima kasih Elder Jupilin dan juga Elder Doni dan juga Saudara Rikweli yang sudah mengungsikan kita bahagian di Ahad, Isnin, Selasa sampailah ke Jumat. Dan untuk itu mari saya kongsikan ya rangkuman keseluruhan bagi pelajaran Sekolah Sabat kita secara ringkas untuk Sabat terakhir bagi kuartal ini. Dan kita punya fokus sebenarnya ya tertuju kepada ultimate rest ataupun istirahat yang unggul, istirahat yang tidak ada bandingannya suatu hari nanti. Ini memberi gambaran bahwa kehidupan kita pada hari ini adalah sementara saja. Ya, walaupun dikatakan kita hidup sekarang ini beristirahat dalam Yesus, tetapi secara realitinya istirahat kita dalam Yesus ini dalam konteks penderitaan dan cabaran-cabaran dan juga penyakit dalam kehidupan semasa kita, dan kita diberi jaminan, kita diberi pengharapan oleh pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini bahwa suatu hari nanti kita akan masuk kepada istirahat yang unggul, istirahat yang kekal. Dan semua yang menyakitkan, penyakit, bencana, kematian akan berlalu sampai ataupun akan berlalu untuk selama-lamanya. Kita, Anda dan saya mungkin mengingati ketika Yohanes, Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos pada waktu itu, dia merasa sangat putus asa. Tetapi disitulah dia menerima visi daripada Yesus Kristus tentang dorongan, semangat dan juga pengharapan. Dan disitulah dia menyatakan, Tuhan telah menyatakan buku Wahyu, satu wahyu nubuatan ya, yang menyatakan kepada nabi ini peristiwa-peristiwa ataupun apa yang bakal terjadi, apa yang bakal dialami oleh orang-orang Kristen sejak pada hari abad yang pertama itu dan sampailah Yesus datang. Begitu juga dengan murid-murid Yesus ketika mereka tertanya-tanya apakah yang tanda-tandanya nanti sebelum ataupun pada waktu Yesus datang, dan Yesus meringkaskan tanda-tanda itu dan dicatatkan oleh Rasul Matius yang kita boleh baca pada hari ini di Matius pasal 24 ya. Dan di sepanjang zaman kita punya patriarch atau para nabi dan bapa ya, memandang ke depan untuk satu perkara, satu kehidupan yang aman, damai, penuh dengan pengharapan. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 14, 6 ayat dan sampailah 12, kita boleh melihat di sini satu perkabaran ataupun perkabaran 3 malaikat
Dan disinilah juga kita melihat perkabaran-perkabaran untuk menyiapkan umat manusia, menyiapkan bumi ini untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ya, kalau kita lihat di dalam PowerPoint yang disiapkan di sini, ya kita sebenarnya ya melihat kepada istirahat masa depan yang mulia, istirahat di tengah masalah, istirahat dalam bekerja untuk Tuhan, dan istirahat dalam pengharapan, dan juga istirahat terakhir. Secara ringkasnya, istirahat dalam masa depan yang mulia itu, Wahyu pasal 1 ayat 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi kita tidak ditinggalkan begitu saja ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa depan Rasul Yohanes itu dinyatakan melalui penglihatan. Dan ini dituliskan dalam bentuk surat dan disampaikan kepada ketujuh jemaat. Dan walaupun demikian, walaupun kita dikatakan kita berada pada waktu ini kita masih boleh mengalami istirahat, tetapi kita masih lagi di tengah-tengah masalah. Matius 24 ayat 8 ya mengatakan bahwa akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Disinilah Yesus telah menyatakan ya pada murid-muridnya tentang rentetan peristiwa ataupun yang akan terjadi menjelang akhir waktu sebelum Yesus datang. Dikatakan di sini bahwa Yesus ingin kita dengan percaya beristirahat dalam kasih-Nya, bahkan jika dunia di sekitar kita runtuh. Ya. Walaupun mungkin banyak perkara yang berlaku, banjir, penyakit, gempa bumi, malapetaka yang lain terjadi di atas muka bumi ini, itu adalah realiti kehidupan di atas bumi yang berdosa ini. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun kita masih lagi mempunyai peluang untuk istirahat, rest, tinggal di dalam Yesus. Karena kenapa? Walaupun mungkin ajal kita alami di dalam kehidupan ini, suatu hari nanti Tuhan menjanjikan istirahat ataupun tempat tinggal yang unggul. Itulah pengharapannya. Dan seterusnya istirahat dalam bekerja untuk Tuhan. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 kita diutus ya, kita dipanggil untuk mengongsikan perkabaran 3 malaikat. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut serta semua mata air. Itu kita dapat lihat dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7 ya. Jadi ya sewaktu mungkin kita melakukan pelayanan, kita akan menghadapi masalah-masalah, menghadapi cabaran ketika memberitakan Injil ya. Tetapi di dalam keadaan seperti itu pun kita masih lagi mempunyai sebab untuk bersukacita, karena tidak pernah kita berada dalam situasi di mana Yesus tidak menyertai kita. Dan itulah istirahat ya di dalam bekerja untuk Tuhan ya. Dan yang seterusnya ialah kita telah mempelajari bahwa istirahat dalam pengharapan, walaupun kita mungkin direhatkan oleh karena umur kita sudah tua, penyakit, mungkin kemalangan dan tragedi yang lain. Itu kita tidak dapat nafikan berlaku di atas muka bumi ini, dan itu adalah realiti kehidupan kita. Tetapi pengharapan yang kita ada ialah walaupun kita dikuburkan, walaupun kita disemadikan, ada kalanya ya banyak kuburan yang ditandai dengan RIP, rest in peace, yaitu istirahat dalam pengharapan bahwa suatu hari nanti akan ada kebangkitan. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 ya,
dalam konteks pelayanan ataupun perkabaran Rasul Yohanes di abad yang pertama. Ketika menulis buku Wahyu itu, ramai orang yang sudah terkorban, dibunuh pada ketika itu. Tapi dia katakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, beristirahat daripada penderitaan, dan jerihatkan, dengan kata lain meninggal dunia. Jadi ekspresi RIP itu seperti yang saya katakan tadi, orang-orang percaya yang meninggal sekarang sedang beristirahat dengan harapan bahwa suatu hari nanti mereka akan dibangkitkan. Dan akhirnya di Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah sentiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, dan inilah yang dikatakan sebagai istirahat terakhir. Pernahkah kita melakukan satu perjalanan tanpa mengetahui arah tujuan kita? Kita sudah tentunya akan merasa risau ya. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, dalam kehidupan kita ini juga ibarat sebagai satu perjalanan menuju ke suatu tempat yang kekal. Dan kita bukanlah orang-orang ataupun kumpulan orang yang tidak mempunyai haluan, tidak mempunyai panduan. Kita mempunyai kitab suci, dan di dalam kitab suci itu ada roh nubuat ataupun nubuatan yang memberi panduan kepada kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan pada waktu ini. Ya, tidak pedulilah apa keadaan kita pada hari ini ya. Sangat mencabar hari ini, di mana-mana, di jiran kita barangkali di kampung sebelah dijangkiti dengan virus COVID-19 dan berada dalam kuarantin, dan kita sangat merasa sedih. Ada kalanya mereka terpaksa menghadapi keadaan seperti itu. Tetapi dikatakan bahwa tidak peduli apakah situasi kita pada hari ini, apakah cobaan yang kita hadapi, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kalau kita istirahat, kalau kita berada di dalam Tuhan, dalam kebaikannya, kasihnya, dan pengorbanannya untuk kita semua, kita dapat bersukacita. Kita masih lagi punya sebab untuk menyanyi, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Dialah yang akan ataupun memang telah memberikan kedamaian dalam hati kita, karena satu pengharapan suatu hari nanti. Ya, walaupun keadaan kita tidak aman pada waktu ini, tidak selesa, susah, sakit, tapi kita mempunyai sesuatu yang diharapkan. Mari saya kongsikan Ellen G. White, Desire of Ages ya, untuk menutup rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita ya. Kristus akan datang di awan, dan dengan kemuliaan besar, banyak sekali malaikat yang bercahaya akan menyertai dia. Dia akan datang membangkitkan orang mati untuk mengubah orang saleh yang hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dia akan datang untuk menghormati mereka yang mengasihi dia dan memelihara akan hukumnya, dan membawa mereka kepadanya. Dia tidak melupakan mereka dan juga tidak melupakan janjinya. Rantai kekeluargaan akan dihubungkan kembali bila kita melihat kepada kekasih kita yang sudah meninggal. Kita boleh berpikir tentang pagi bila sangkakala Allah akan berbunyi. Tidak lama kemudian kita akan melihat Raja dalam kemuliaannya. Tidak lama kemudian Dia akan menghapuskan segala air mata dari mata kita. Tidak lama kemudian Dia akan mendirikan kita dan dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Dengan itu, sahabat-sahabat semua, selesai sudah kita punya rangkuman sekolah sahabat pada hari ini. Marilah kita hidup dengan penuh berpengharapan ya. Walaupun keadaan kita mencabar pada ketika ini, tetapi suatu hari nanti kita akan berada ataupun tinggal bersama-sama suatu waktu yang disebut sebagai istirahat yang unggul. Semoga Tuhan berkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa.
Bapa di sorga, terima kasih karena bersama dengan kami. Berkatilah semua sahabat-sahabat di mana saja mereka berada. Terima kasih pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahwa suatu hari nanti, walaupun secara realitinya kehidupan kami pada waktu ini penuh dengan cembaran, tapi suatu hari nanti di masa depan yang tidak lama lagi akan terjadi, akan ada satu tempat aman, damai, penuh kebahagiaan, istirahat yang unggul. Di dalam Yesus saya berdoa. Amin. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa marah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera.